Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Garing ini. Masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Sebelum kita bincang-bincang dengan bintang tamu, sebelum kita kenalkan bintang tamu, kita lihat dulu video berikut ini. Perempuan yang kalah. Denok Kristanti. Perempuan itu menggendong anaknya. Tak lagi bernyawa. Ia ingin meratap atau memuntahkan amarah. Tapi pada siapa? Sepanjang malam ia bergulat melawan maut. Maut dengan jari-jari gurita yang bergerak ke arah anaknya, terus bergerak antara tangis bulan yang menahan lapar dan dahaga. Ia dekap anak sematawayang, berlari menembus malam, segera mengetuk hati dokter. Diketuknya, tapi dokter kehilangan kunci menuju cinta. Barangkali terjatuh di antara jubah putih yang tak putih benar warnanya. Bergegas ia ke puskesmas, napas anaknya datang dan pergi. Berbunyi bagai gesekan biola, mendesirkan darah ke ubun-ubun yang terasa nyeri. Dokter jaga menggelengkan kepala. Obat tak memadai, peralatan tak lengkap. Ke rumah sakit anak itu mesti dibawa. Di UGD nasibnya teronggok menjadi sampah. Tanpa jamkesmas, mesin rumah sakit tak bisa digerakkan. Dan jari-jari gurita semakin liar menuntaskan tugas. Perempuan itu menggendong anaknya. Tak lagi bernyawa. Telunjuknya lurus dibidikan ke angkasa. Engkaukah di sana? Oke, dan sana barusan sudah kita lihat video sebuah syair-syair indah yang dikumandangkan atau yang dibawakan oleh seseorang. Siapakah beliau? Kita kenalkan bintang tamu kita, Ayu Kak Ardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya panggil kakak. Konon katanya dari Bandung ya. Iya betul. Saya panggil Teteh aja lah. Ya. Saya kan udah lama juga di Bandung. Iya, jadi siap. kangen suasana Bandung sekarang. Oke, aduh, 14 tahun di Bandung pulang jadi abu. Bangkrut. Oke, Teteh. Itu barusan sudah kita tonton bersama-sama video di mana itu Teh? Videonya di Payakumbuh sih Bang. Di Payakumbuh Iya. itu membacakan puisi ya? Iya. Bukan lagi puisi. ceramah ya? Bukan. Puisi, ya. Kelihatannya lagi ceramah ya. Enggak, soalnya jarang-jarang sekarang kita lihat di kota Payakumbuh ini perempuan yang ikut yang berpuisi ya. Sebenarnya banyak sih Bang, mungkin sayanya juga nggak tahu gitu ya. Saya juga yang nggak tahu ya, mungkin karena kesibukan masing-masing ya. Aduh, kesibukan apa ini? Oke, Teteh, ini sudah lama ini Teteh menjadi pegiat puisi. Kalau proses kreatif ya Bang ya mungkin ya. Proses Dari kreatif, kecil sih sudah suka baca, terus suka nulis-nulis diary ya. Oke. Cuma mulai ditekuni itu sebenarnya ketika saya diboyong pindah ke sini ya tahun 2011. Diboyong oleh si abang ya? Suami dong. Suami ya. Bang Novel Ardi ya, Iya. komisioner KPU yang memboyong ya. Iya. Ini aneh ya, biasanya
kita dari Padang atau dari Sumatera Barat ini yang diboyong oleh perempuan Bandung ya. Iya. Sekarang perempuan Bandung yang diboyong oleh Iya. laki-laki Minang ya. Laki-laki Minang. Iya, soalnya kalau orang Jawa perempuannya ngikut suami, Bang. Iya ya. Oke. Jadi Teteh Bandung atau Jawa ini sebenarnya? Saya lahir besar di Bandung, cuma kalau orang tua tuh Jawa Tengah, Bang. Oh, Jawa Tengah. Berarti lahir dan besar di Bandung, Di ya. Bandung, iya. Berarti ini anggap saja orang Bandung ya, karena Iya, boleh. sudah lahir dan besar di Bandung. Iya, yang penting masih Kumaha damang, Indonesia. Teh? Alhamdulillah saya. Kayaknya, wah, pemirsa nggak bakalan ngerti. Makanya merantau, jangan di kampung dulu. Banyak yang merantau orang Minang nih. Banyak, Negeri perantau. banyak sekali, banyak juga yang pulang. Iya. Oke, Saya juga pulang. Pulang kampung suami. pulang kampung suami. Nah, kegiatan sehari-hari apa Teh sekarang? Sama ya kayak corona 5M lah, Bang. Gimana? Minum kopi, masak, mencuci, menggosok, gitulah. Mengasuh. Mengasuh ya, Iya, dan juga ya melayani suami lah ya. Ah, iya, pasti. Oke, oke, Teteh, ini dari Bandung ke kita ini profil Teteh dulu ya, biar masyarakat kita tahu sejak kapan Teteh di Kota Payakumbuh. 2011. 2011. 2011 diboyong suami pulang kampung ya. Terus disitulah mulai proses kreatif saya berawal gitu. Oh gitu. Iya, karena ini Payakumbuh ini kan kalau di luar sana sudah terkenal dengan ini ya, lumbungnya penulis dan penyair ya. Iya, Sumatera Termasuk Barat lah Daboy umumnya. sendiri nih ya dengan CML-nya itu legend ya. Waduh. The legend ya. Jadi agak grogi juga saya sebenarnya di telepon sama Denai TV tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan ya. Ya. Oleh penulis juga gitu. Oke, Denai TV itu mengundang tidak sembarangan. Cie. Iya. Nah, kan saya lihat dulu profil Teteh di Facebook, di media sosial, ternyata Teteh ini pegiat puisi ya, rajin sekali menulis puisi dan diikut lomba, kan ya, ikut lomba Teteh atau Iya, dikirim gimana ini? iya, Event tertentu ya. antologi puisi gitu. Oke. Nah, Teteh apa sih menariknya menurut Teteh ini puisi? Puisi ini kan sebuah karya sastra juga kan? Iya. Dengan syair-syair yang indah, dengan bahasa-bahasa yang kadang masyarakat awam nggak mengerti ya. Nah, ini apa sih menariknya? Ya, kalau menurut saya puisi itu unik ya Bang ya. Ada kesamaan sebenarnya dengan karya ilmiah ya. Ya. Perlu riset gitu, sama-sama perlu riset. Tapi kalau karya ilmiah kan berakarnya pada logika sama Ya. fakta ya. Tapi kalau puisi ini kita selain akar logika, fakta juga berakar pada bahasa, rasa, etika gitu Banyak ya, sekali emosi, ya. imajinasi gitu. Dan di sana ada lisentia poetica juga yang membebaskan kita untuk mengembangkan kreativitas dalam bahasa dan seni Oke. sastra gitu. Terus satu lagi ini, saya sependapat dengan salah seorang penyair di Aceh ya, dosen Padang Panjang, Adun Sulaiman Junaid, itu pernah mengatakan bahwasanya puisi ini adalah salah satu ruang budaya gitu Bang. Ruang budaya? Iya, Oke. jadi melalui puisi sangat potensial sekali kita memberikan banyak informasi, termasuk budaya-budaya yang mengangkat lokalitas budaya kita gitu. Jadi misalnya nih penggunaan diksi Minangkabau ya, Iya, iya. jadi menasional gitu. Nasional ya. Serupa inilah semisal pesonamu bermiang di dadaku. Gitu. Cie. Iya. Nah ini kalau saya menangkap puisi ini kan sebuah karya ilmiah. Kalau sekarang saya melihat, saya kan di stand up juga. Iya. Ini hampir-hampir sama kan, stand up ini kan komikanya menyampaikan keresahan. Nah, yang puisi ini juga menyampaikan keresahan atau gimana ini? Oh iya pasti bisa karena selain puisi itu kan selain karya sastra juga salah satu media komunikasi ya Bang. Media Jadi, komunikasi ya? Iya bisa mengomunikasikan segala hal gitu, segala tema gitu kayak yang sekarang ini sedang viral dan sangat mengiris hati itu kan tentang Palestina ya Bang ya. Iya. Jadi banyak sekali event menulis puisi, antologi puisi bertema Palestina. Tema Seperti itu, Palestina, ya. ya. Kemudian yang kemarin alhamdulillah saya juga masuk ke dalam kurasi, bukunya Kurasi, menunggu ya? terbit ya. Ah. Puisi menolak korupsi. Jadi korupsinya itu di corona, korupsi di corona gitu. Sunat ya. Oke. Ya gitu. Jadi memfasilitasi sebenarnya dan bisa memberikan beragam informasi gitu. Oke, nah ini Teteh ya kan sudah lama juga berkecimpung di dunia puisi ya. Nah, sampai sejauh mana puisi yang Teteh tulis ini? Sejauh mana ya sebenarnya status saya sih masih pembelajar gitu Bang. Iya, Sebenarnya. orang cerdas pasti kalau ditanya saya masih berproses, saya masih belajar. Pasti kalau orang Iya. cerdas pasti kayak gitu. Seberapa jauh sepertinya belum jauh-jauh amat ya Jauh-jauh gitu karena ya.
Kalau ditanya proses kreatif, saya mulai dari 2011, kemudian mulai berani publikasi itu 2015. 2015. Iya, kemudian antologi pertama saya terbitnya 2016. Gitu. Antologi dibukukan Iya, ya? iya, antologi. Oh, berarti sudah banyak yang dibukukan puisi. Sekira 20 lah dengan yang Wish, tahun keren ini sekali menunggu ya. terbit. 20 buku. Iya. Ada nggak yang spesial buku puisi itu yang Teteh aja? Oh enggak, jadi gini Digabung? sampai saat ini saya belum punya antologi tunggal Bang ya. Antologi Karena tunggal ya? apa? Saya lebih suka melempar puisi itu ke media atau ke event-event antologi yang berkurasi gitu. Sekedar ini apa ya? Semacam uji kelayakan tulisan saya ini Uji kelayakan, terbaca ya? nggak gitu ya Oke. di masyarakat. Jadi belum berani menerbitkan antologi pribadi. Belum berani menerbitkan. Iya sebenarnya. Berarti ini kan sudah diterjemahkan atau ditulis di dalam 20 buku ya? Iya. Ini yang kita yang mengirim ya kan? Iya. Mengirim nanti dikumpulin semuanya dari puisi-puisi yang lain ya, dari penulis-penulis yang lain, dijadiin satu buku ya? Iya, dikurasi. Oke. Itu prosesnya gimana itu Teh? Apakah kita ikut event atau mengirim-ngirim saja atau gimana itu Iya, sebenarnya? biasanya ada eventnya banyak ya Bang. Ada ya sesuai tema konsep masing-masing ya? Iya, betul. Yang sekarang ini banyak sih ya eventnya. Jadi beberapa ada 5 yang masih menunggu kurasi tahun ini ya Bang ya. Salah satunya yang sudah lolos kurasi dan menunggu terbit gitu ya, itu buku menolak korupsi kemarin. Menolak korupsi. Iya, kemudian kemarin ada eventnya PDS HB Jasin memperingati HB Jasin 1 abad Ki Hajar Dewantara, itu juga lolos juga. Kemudian kemarin yang diterjemahkan ke bahasa Spanyol itu untuk event Bolivia, Persahabatan Indonesia Bolivia. Oh gitu. Ya, jadi puisi saya salah satu yang masuk kurasi dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dan dibukukan gitu, 2 bahasa. Menarik sekali ya, berarti ada kebanggaan tersendiri ya. Alhamdulillah lah. Oke, Teteh, saya juga dengar Teteh ini seorang guru kan? Iya, betul. Di SMA mana Teh? SMA 4 SMA 4 Payakumbuh Barat ya, di Kecamatan Payakumbuh Barat ya? Iya, Pasar Kabau, Pasar Ternak ya namanya. Pasar Ternak. Nah, Teteh dalam situasi dalam profesi menjadi guru itu juga diajarkan ke anak-anak atau gimana ini? Oh iya betul, karena kebetulan saya juga membidangi mata pelajaran bahasa Indonesia Bang. Oh ya, jadi, nyambung sekali ya jadinya ya. Iya, alhamdulillah gitu. Terus di sekolah juga saya dipercaya, diamanahkan untuk mengelola ini kegiatan literasi sekolah. Literasi sekolah ya. Nah, ini Teteh ya kan dalam puisi. Ini Teteh punya komunitas atau punya komunitas sendiri atau gabung dengan komunitas lain atau gimana ini di Kota Payakumbuh atau di Indonesia lah? Iya, kalau Kota Payakumbuh nih ada intro ya Bang ya. Intro, Payakumbuh ya tahu ya, intro. ada Kuyut, Bang Iyut ya. Iya, digawangi oleh Kuyut. Saya ikut beberapa kegiatan mereka gitu ya. Kemudian ada Tanah Rawa, itu Tanah Kuyut Rawa juga juga, ya. Kalau intro kan lebih luas ya, cakupannya ada Mami Dela untuk teater dan sebagainya. Kalau misalnya sekarang karena corona ini saya ikut beberapa kelas daring ya Bang ya. Kelas daring ya, oke. KPB, kelas menulis Bekasi, dan KMD, kelas menulis daring. Kelas menulis daring ya. Iya. Kemarin juga saya lihat ada di sebuah kafe ya, di Agam Jua ya. Oh iya. Saya kemarin juga diundang tapi ada kegiatan jadi nggak kesana. Itu dalam kegiatan apa itu waktu itu? Ya itu sebenarnya temu penulis Payakumbuh dan Kabupaten 50 Diskusi kota. kayak gitu. Diskusi proses kreatif, dan malamnya itu ada acara malam puisi cinta Yud Fitra gitu. Oh gitu. Oke, Teteh, ini kan sudah lama berpuisi. Ini kalau seorang penulis puisi ini apa namanya, istilahnya, atau ada istilah enggak Teteh? Misalnya kalau stand up komika. Kalau penyanyi, musisi, kalau penulis puisi ada istilah-istilah khusus? Apa ya? Kalau yang penulis beneran ya, penyair mungkin ya. Penyair ya? Kalau saya masih penulis ya, masih belajar. Oke, nih biasalah orang cerdas kan nganggap masih proses, masih belajar. Nah ini Teteh, sama keluarga, sama suami dikasih dukungan nggak? Kadang kan kita masak aja sambil masak apa hari ini kan? Dengan dijawab dengan berpuisi atau kalau dijawab berpuisi nggak kenyang nanti. Iya, alhamdulillah ya, dukungannya luar biasa ya dari suami dan anak-anak ya. Iya. Daripada TikTok ya. Iya, daripada TikTok, betul. Jadi berjalan aja gitu, dijalani dan kita bagi waktu aja sih. Oke, masyarakat pasti pengen tahu ini, dan keluarga terdekat juga
setiap hobi kita pasti yang ditanyakan orang materi. Apa sih yang sudah dihasilkan, didapatkan? Ujung-ujungnya kalau masyarakat kita kan ke sana. Iya, udah ya. Ujung-ujungnya duit kan. Ini apa yang sudah Teteh dapatkan dari sebuah puisi? Apa ya, kalau saya sebenarnya menulis itu lebih kepada terapi diri sendiri ya. Terapi ya. Iya, buat terapi gitu. Jadi Kepuasan batin ya. iya betul gitu. Ada semacam dorongan ya, dorongan menulis aja gitu. Jadi kalau untuk materi ya alhamdulillah juga gitu. Seperti Ada ya? kemarin terbit di PR ya. Ya, berhormat pikiran rakyat juga. ya. Iya. Ujung-ujungnya duit juga Iya, ya. ada duitnya tuh hiburannya ya. Apa namanya? Bonus lah ya. Bonus ya. Oke. Gitu. Bonus. Oke, ini menarik sekali ya. Banyak sekali yang nanti kita bahas sama Teteh Ayu, tapi kita break sejenak. Oke, dan sanak Minang, pemirsa Utaki, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Utaki, Otak Terkini Podcast and Review. Masih dengan bintang tamu kita yang sama, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Seorang perempuan yang ternyata berasal dari Bandung, ikut suami ke kota Payakumbuh. Dan saya kenal betul dengan suami beliau, udah Noval Ardi, komisioner KPU kota Payakumbuh. Nanti ke provinsi lah ya, bosan Payakumbuh terus. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, saya ingin membacakan puisi saya, Teteh. Boleh ya? Boleh Saya sekali. pernah menulis puisi ini tahun 2016 untuk seseorang, untuk masih saudara saya. Ini tolong Teteh kuliti nanti ya, tolong Teteh apa istilahnya ini di review ya. Apa sih maksud puisi saya? Cocok nggak puisi saya? Bagus nggak kata-katanya atau tepat sasaran nggak? Nah itu, saya baca Teh ya. Oh, boleh. Silakan. Oke, mulai. Kuteteskan air mata saat mengenang, membayangkan detik-detik sebelum semua melayang. Di senja ujung malam, di sudut gelap yang kian pekat. Dalam kesendirian, kau duduk menekuk lutut. Menghantam muka tak berdaya, dengan air mata tak terbendung. Tanganmu menggigil meraih mimpi, mimpi yang tak akan pernah kau ceritakan. Kau berteriak dalam hati, selamat tinggal, biar ku tanggung sendiri. Tenanglah, cibiran akan berhenti. Kemudian kau genggam air kedamaian palsu. Tangis pun tak terdengar lagi. Wah. Ini sebenarnya panjang, tapi saya ambil yang di bawah saja. Ini silahkan Teteh. Oh, kalau karyanya ada Boy mas sudah tidak usah dibahas ya kayaknya. Aduh, saya dipuji kayak gini, ujung-ujungnya nanti saya minjem duit biasanya. Oke, boleh ini saya minta kehormatan dari Teteh untuk mereview puisi yang saya bacakan barusan. Ya, ketika didengar enak ya. Iya. Menikmati, mengalir ya, puisinya mengalir. Kemudian terasa sekali ada asonansi, aliterasinya gitu, permainan rimanya, bunyinya. Permainan ya. Iya. Ya enak sih. Enak. Maksud dari puisi Iya, saya amanatnya sampai ya, amanatnya bisa ditangkap oleh pembaca dan sudah terasa juga emosi di dalamnya gitu. Emosi ya. Sampai berarti Berarti, sama pembaca. Teteh paham ya maksud dari puisi saya itu ditujukan untuk siapa dan kenapa puisi ini ada, kan seperti itu iya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Sampai ini. ya dari permainan kata-katanya. Oke, ini memang puisi ini saya ciptakan, saya tulis untuk seseorang yang ternyata akhirnya memilih kematian dengan cara yang ya maaf kata dengan yang kayak gitulah ya, tidak sesuai takdir yang sebenarnya. Iya. Oke, aduh merinding saya Suasananya mendengar. sudah, iya, suasananya juga ada. Ada ya suasana, waduh makasih Teteh. Nah, ini balik lagi ke Teteh. Pernah nggak Teteh membuat puisi memang emosionalnya sangat tinggi sekali, keresahan yang Teteh rasakan? Iya sih, iya ya pasti ya. Soalnya kalau menulis puisi itu kalau bagi saya ya, itu pasti terdorong oleh sesuatu yang kuat ya. Sesuatu yang Iya, kuat oleh ya. Emosi gitu. Walaupun misalnya kita sedang membuat puisi untuk event ya, ditentukan temanya, kan riset dulu. Kemudian sambil riset itu riset kita ya. imajinasi kita kan apa ya? Ikut membayangkan bagaimana suasana yang sebenarnya atau rasa yang keluar gitu. Soalnya gini, kalau misalnya kitanya sendiri nulisnya nggak pakai rasa, yang baca juga nggak bisa menangkap rasa itu gitu ya. Oke. Kayak gitu menurut bagi saya gitu ya. Oke, ini di puisi ini kan banyak kata-kata kiasan ini.
Ini memang diharuskan orang menulis puisi pakai kata kiasan atau gimana ini Teteh? Kalau harus nggak harus itu sih sebenarnya pilihan tiap penyair Bang ya, karena Pilihan ya? nggak semua juga penyair pakai kata kiasan Ya gitu majas kayak Iya, gitu ya. Tidak semua, ada juga yang memilih untuk menggunakan puisi diafan, artinya terus terang aja gitu ya. Terus terang terus ya? terang aja gitu. Bahkan sekarang banyak puisinya beling ya, aliran Joko Pinurbo itu kan beling ya. Sebenarnya gini, kalau bagi saya konsepnya puisi itu nggak melulu harus gelap atau absurd ya. Iya, nggak Justru, absurd ya. Iya, bahkan puisi-puisi yang terang, puisi-puisi yang terus terang pun enak dinikmati gitu. Nah ini Sebenarnya Teteh puisi itu persoalannya. nggak harus. Kan banyak dari penulis puisi ini yang semua katanya ini diterjemahkan ke dalam kiasan. Akhirnya masyarakat banyak yang nggak ya. ngerti sama Nah, sekali, iya. kecuali mungkin komunitas-komunitas mereka, teman-teman Iya. mereka. Ini gimana ini menurut Teteh? Apakah memang bagus seperti itu atau ya udah yang biasa-biasa saja lah? Ini kalau menurut Teteh pribadi gimana ini? Oh, menurut saya mungkin itu keselera ya dan pilihan Pilihan penyair masing-masing ya. Pilihan masing-masing. Cuma ya itu tadi, kalau bagi saya puisi itu nggak harus gelap atau terlalu gelap sampai sulit dipahami maknanya ya. Karena bagi saya prinsipnya puisi itu kan salah satu alat komunikasi ya. Ya. Ya tentu kalau alat komunikasi harus bisa sampai kepada pembaca apa pesannya gitu. Kalau Iya. pembacanya nggak bisa ngerti apa amanatnya, apa Iya, pesannya, itu. menurut saya puisinya gagal gitu ya, menyampaikan pesan gitu ya. Gagal menyampaikan Gagal informasi, menyampaikan iya. ya. Segelap-gelapnya pun atau sesulit apapun itu harus ada benang merahnya, bisa Ada ya. ditangkap Artinya oleh tidak pembaca. semua orang yang tahu ya. Iya, harus bisa ditangkap Harus bisa. sama Ini pembaca. kan kayak seniman-seniman itu menerjemahkan bahasa ini kan memang agak cerdas tinggi ya, tinggi bukan cerdas, bisa juga tinggi ya. Kalau masyarakat biasa mungkin mengatakan bahwa siang ini panas, panas sekali. Tapi ada orang-orang tertentu mengatakan pohon-pohon itu kemana? Itu ujungnya kan sama ya, ujung ceritanya kan sama, mengatakan bahwa sebenarnya benang merahnya ini sebenarnya Iya, panas ya. panas, Alasan dibalik itu karena banyak pohon yang ditebang. Kan itu syair-syair indah dari puisi ya. Iya. Oke, Teteh. Pernah nggak Teteh menulis puisi terinspirasi dari di rumah misalnya, misalnya suami yang naruh handuk sembarangan gitu ya di atas kasur. Ada nggak puisi yang terinspirasi dari rumah tentang anak? Oh iya, Tentang ada. suami gitu. Iya, yang baru-baru ini terbit ya, itu judul antologinya Anakku Permataku ya. Anakku Permataku. Iya, itu itu konsepnya gimana itu Teteh? Ya, itu seluruh Indonesia ya, dari seluruh lapisan diseleksi gitu ya. Jadi dari semua kalangan ada di buku itu gitu. Jadi itu temanya tentang anakku permataku, tapi dalam arti yang universal gitu. Nggak harus anak kandung gitu ya. Oh, tapi gitu. mungkin Oke. anak didik, anak angkat, atau siapa yang kita lihat sebagai seorang anak gitu. Jadi saya masukkan 3 puisi, 1 untuk anak didik, 2 untuk anak kandung ya, dalam momen tertentu gitu. Jadi ketiga puisi ini diseleksi atau langsung Iya, diterima? enggak, yang diseleksi itu jadi puisi semua kan diminta sekian puisi gitu ya. Nanti diseleksi apakah layak dimuat atau tidak gitu. Dan tiga-tiganya masuk. Tiga-tiganya masuk. Ini dalam bakat Teteh menulis puisi ini gimana? Kayak anak-anak menular atau mereka memilih literasi yang lain? Ya, kalau yang besar nih anak saya kan kelas 4 SD ya, mau Ya. naik kelas 5 itu dia sudah menerbitkan 2 buku puisi juga. Oh, sudah menerbitkan? Iya, antologi berkurasi juga. Keren sekali ya. Baru kelas 4 SD. Iya, dia suka, saya paksa sebenarnya. Paksa sejak umur 7 Siapa tahun namanya, ya. Teteh, yang Kuisha SG, Kuisha. Kuisha SG. SG ya? Syauki Nagayur, Oh, nama Sobat bapaknya. Nagayur ya, ikut ke Iya. nama Bapaknya bapaknya ya. Iya. Aduh, bapak. Oke, ini sudah kelas 4 SD sudah menelurkan berapa puisi? Dua ya. 2 puisi ya. Dalam antologi bersama gitu. Dalam antologi bersama ya. Oke, Teteh, dari pengalaman berpuisi, menulis puisi, katanya saya juga mendengar Teteh ini bukan kurator ya, editor majalah atau gimana ini ceritanya? Iya, alhamdulillah sekarang ini sedang diberi amanah ya, menjalankan amanah sebagai redaktur. Redaktur, Iya, editor untuk majalah digital Elipsis ya. Mungkin Daboy kalau berkenan kami tunggu naskahnya di sini. Oh, bisa ya? Di sini keluar nggak di sini? Di sini ya nanti Majalah ya? elipsis@gmail.com ya. Tapi dibayar ya?
Insya Allah ke depannya ya Bang. Aduh, udah, ujung-ujungnya duit. Oke, ini dari pengalaman menulis puisi. Sudah banyak penghargaan yang Teteh dapatkan. Penghargaannya dari terbitnya buku gitu ya? Dari terbitnya buku itu sudah penghargaan yang luar biasa iya, ya. Betul. Pernah ikut Ketika event-event tertentu nggak Teh? Misalnya event yang langsung ini nggak. Iya. Kalau sekarang kan zaman COVID virtual saja atau menulis saja dikirim. Yang langsung kita ke lapangan, ke TKP. Belum sih ya. Belum Nggak ada ya? Karena saya lebih sukanya lempar untuk ke media ya. Kayak Lempar ke kemarin, media ya? ke koran misalnya ya, Oke. ke ya media online juga gitu. Dan ke antologi gitu. Jadi kalau ya event lomba kemarin tuh masuk nominasi 12 besar aja. Dari Tingkat? 12 nasional ya. Waduh, Dari keren 12 nominasi itu 4-nya orang Sumatera Barat. 4-nya orang Sumatera Barat termasuk ya. saya gitu. Oke, Untuk- Teteh orang Bandung. Ya, Sumatera tapi- Barat lah sekarang ya. Ya domisilinya pasti Ayu Ka Ardi Payakumbuh. Oke. Oke. Nah, ini menarik sekali ya, lebih banyak menulis dilemparkan ke media Iya, ya. media. Ini memang kalau penulis puisi ini lebih suka di belakang layar ya daripada kalau beda sama saya ya. Saya dulunya memang suka di belakang layar, tapi sekarang saya lebih sering pamer di layar lah. Udah candu ya. Cari uang lah buat anak bini. Oke, Teteh ada keinginan tersendiri nggak Teh untuk membuat event kayak Iyut Fitra itu? Ada nggak Teh suatu Ya saat sebenarnya nanti? yang sederhana dulu ya. Keinginan saya itu karena berhubungan dengan profesi ya kan, saya diberi amanah untuk menjalankan literasi sekolah ya. Jadi sampai sekarang itu saya ingin sekali membuat antologi bersama. Antologi di bersama sekolah dulu ya? kami ya. Oke. Gitu. Antologi guru dan siswa gitu ya. Nah, itu mungkin kalau keinginan. Kalau bikin event tersendiri sepertinya untuk yang besar ya. Belum sih ya. Belum ya? Belum diizinkan sama suami atau gimana ini? Ya mungkin sayanya yang ikut event orang gitu ya. Oh, ikut event orang dulu ya. Nanti kita yang bikin event sendiri. Iya, kalau event sendiri kayaknya masih. Oke, Teteh. Ini siapa sih sebenarnya yang menginspirasi Teteh sehingga Teteh ikut membuat puisi, tertarik membuat puisi? Ya, itu tadi ya, kan awalnya hobi ya, Bang. Kemudian ketika saya pindah ke Payakumbuh ini kan lumbungnya sastrawan dan penulis Ya, ya. Minang lah semuanya ya. Kemudian sayanya juga sudah berada di jurusan yang sama gitu. Jadi saya pikir rugi sekali kalau nggak ikut nyemplung aja sekalian gitu ya, belajar Oke. langsung dari orangnya di lumbung ini ya. Fasilitasnya tersedia di Kota Payakumbuh ini kan, banyak penulis. Terus kalau inspirasi itu bisa dari mana-mana ya, Bang. Mana-mana. Cuma kalau proses kreatif dan gaya penulisan saya mungkin banyak terpengaruh oleh gaya naratifnya. Gaya Iyut ya. naratif, maksudnya gaya naratif? Bentuk puisi saya Oh, tuh bentuknya naratif, ya. gitu. Seperti gaya Iyut Fitra ya, naratif. Karena puisi-puisinya Iyut Fitra itu salah satu puisi bagus pertama ya yang saya mulai pelajari secara intensif gitu. Selain juga karya penyair yang lain gitu. Kemudian kalau keberanian untuk mengungkapkan hal-hal yang tabu dari sudut pandang perempuan di puisi saya itu saya banyak terinspirasi dari penyair-penyair perempuan idola saya ya. Oke. Ada Dorothea Rosa Herliani. Itu tingkat nasional ya, yang di Rusmini. nasional? Iya, itu penyair ya. Penyair nasional perempuan. Oka Rusmini, Hana Francisca, banyak lagi ya. Dan penyair luar juga ada. Jadi Oke. idenya bisa dari mana-mana gitu. Itu cuma terinspirasi sekali gaya puisi saya. Gayanya ke ini ya, situ. konsepnya ini ya. Konsep Oke. biasanya saya menulis gaya naratif gitu. Pernah mencoba nggak Teteh bikin puisi yang mungkin agak tabu di masyarakat kita, masyarakat Minang atau Indonesia? Misalnya kalau kita bikin puisi ini, lalu kita tulis, lalu kita kirim, ini akan menjadi pro kontra. Pernah nggak Teteh? Ya, Puisinya menjadi kontra gitu, Puisi jadi kontra ya. Sebenarnya saya agak takut ya seperti yang kemarin itu lulus kurasi di menolak korupsi itu Bang ya. Iya. Jadi saya yang pertama judulnya genealogi kleptokrasi. Yang kedua itu pandemi di negeri kakostokrasi. Nah, kakostokrasi ini sendiri artinya itu adalah negara yang diperintah oleh orang-orang yang sangat ini buruk gitu. Iya. Ya, yang Nggak, punya hasrat yang paling buruk ya. Itu di negara bagian Amerika dan Afrika itu jauh di sini nggak ada. Iya, ya makanya kan kalau puisi kan samar ya di negeri kakostokrasi itu bisa di mana aja ya. Iya, gitu bisa ya. di mana Nah saja itu ya. mungkin menuai
bisa menuai kontra ya. Bisa, ya. Cuma lolos kurasi ternyata gitu ya. Rezekinya. Padahal mungkin ya. dekan kan? Iya, bener. Saya percaya kalau anak-anak batin tuh puisi itu membawa nasibnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kemana mereka? Oke, ini satu puisi berapa lama Teteh habiskan untuk membuatnya? Kalau satu puisi ada yang 1 hari ya, tapi Ada 1 risetnya hari. berminggu-minggu gitu. Risetnya ini yang lama ya, Iya. sama kayak saya membuat sebuah cerita. Ceritanya paling 1 jam 2 jam selesai. Iya, gitu. Cuman ditelaah lagi sampai dari atas Iya, ke bawah. betul. Habis juga 1 hari. Belum lagi dilempar ke istri. Ini boleh nggak ya diposting ini? Nah, iya betul. Ini lucunya udah ada belum ya? Iya betul. Tapi Ya gitu. benar-benar- Rata-rata sih tergantung ya Bang ya. Tergantung tema juga sih. Oke, kita apa? Ganggu aja. Oh, cut. Oke, biasa Teteh. Karena durasi ya, tapi saya lagi asik ngobrol ini. Tapi sebentar lagi ya, saya ingin membacakan nanti salah satu puisi dari Teteh, boleh nggak? Boleh. Tapi di segmen 3 kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, Teteh Ayu Kak Ardi. Sebelum kita bincang-bincang, jangan lupa subscribe akun YouTube Denai TV, follow Instagram Denai TV, dan mari kita berteman di Facebook Denai Channel. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang lagi bersama Teteh Ayu. Teh, Ya. tapi sebelum kita bincang-bincang, saya boleh ya membacakan salah satu puisi yang Teteh ciptakan ya. Terima kasih. Bisa nggak ya saya membacakan ya? Bisa. Oke, Memoir Desember, ciptaan Ayu Kak Ardi. Kepada rahim Desember yang melahirkan perempuan, pemahat ranji kehidupan dalam geliat hujan. Bergaram luka telah ia sucikan pada secawan darah perawan yang tertuang di altar pemujaan. Jangan beri ia salam, sebab sakramen belum usai. Meski petang bergelayut di bibir senja dan hujan bermuara pada musim pancaroba. Ialah Desember mengenapkan kelahiran perempuan bermata saga. Dari celah kakinya adalah dupa semantera doa pada segala cuaca. Waduh, ini agak berat nih puisinya. Ini apa sih Teteh maksud puisi ini atau tujuannya? Apa ya? Semacam ode ya, penghargaan, pujian gitu untuk mama sebenarnya. Oh, penghargaan ibu untuk saya. Ibu ya? Iya. Oh begitu. Ya, Kenapa sih harus dikasih penghargaan salah ibu ini? Ya tentu saja karena jasanya sangat nggak terbayar sama saya ya Bang ya. Kalau pakai duit mah nggak bisa. Nggak terbayang Gitu ya? Jadi Oke. mungkin yang baru bisa saya lakukan, saya memberi beliau curahan hati saya bahwa saya sangat menghargai dan mencintai beliau lewat puisi itu. Udah berapa banyak puisi yang diciptakan untuk seorang ibu? Ibu ada sih mungkin tapi Merinding ya? tidak dipublikasi ya. Kelihatan dari gestur wajahnya merinding, apalagi ibunya jauh Iya, ya. jauh. Masih ada kan ibu? Alhamdulillah masih masih ada ada. di Bandung atau di, Di Jawa? Bandung, Di di Bandung. Bandung. Oke ya. Kalau bicara tentang seorang ibu memang merinding ya. Iya, Tapi nggak puisi terharu aja kan yang ya. dikirim uang ada kan. Iya. Oke. Ini yang Teteh ingat berapa puisi yang telah Teteh ciptakan? Nggak ingat sih Bang ya. Kalau Banyak dihitung, sekali ya, Iya nggak tahu hitung karena ya. kalau ngirim ke media itu kan satu kali ngirim minimalnya 10 Bang. Minimal 10. Nanti yang masuk kurasi paling 4 gitu Masuk ya. kurasi ini maksudnya apa Teteh? Kan Terseleksi masyarakat- dimuatnya. Oh, terseleksi. Kayak kemarin kan ke PR kan ya. Yang dimuat kan 4 cuma gitu. Oh, yang dibuat 4 yang dikirim 10. Iya minimalnya biasanya Minimalnya seperti 10 itu. ya. Berarti yang kurasi ini yang diseleksi Iya, ya. yang dianggap layak untuk Yang dianggap layak dimuat. untuk dimuat ya. Gitu. Oke, ini menarik sekali. Apa sih sebenarnya puisi yang bikin Teteh bangga? Mungkin puisi ini nyampe ke sana, nyampe ke sini. Iya, rata-rata alhamdulillah ya karena saya juga bersusah payah melahirkannya gitu ya. Iya. Dan ketika mereka berhasil menjejak membawa nasibnya di mana di antologi yang mana-mana tuh alhamdulillah ya bangga ya semuanya gitu. Yang paling membanggakan yang mana? paling membanggakan yang Mungkin mana ada yang ya? baru-baru ini atau yang di Bolivia itu. Iya lumayan. Iya. Hampir semua susah ya kalau jawab yang bangga karena
Alhamdulillah semuanya saya menghargainya berarti ya, karena ketika lulus kurasi itu kejutan dan kebahagiaan luar biasa gitu. Berarti kan dihargai oleh orang lain, apalagi oleh saya sendiri gitu ya. Oke, waduh. Teteh, saya juga mendengar kabar dari orang terdekat Teteh. Kadang Teteh dipanggil, diam saja. Itu lagi serius bikin puisi. Itu dari suaminya itu. Dari Danova, dari Pak Nova. Bapak ini Ini lagi serius. ya. Mungkin waktu itu ya lagi puisi. Jangan diganggu lah, orang lagi bikin puisi. Itu beneran itu. Iya sih, tapi sungguh nggak sengaja ya, Bang. Nggak sengaja, Emang nggak ya? kedengaran ya. Kalau Nggak berarti kedengaran. Karena saya terlalu fokus atau gimana? sedang di dunia lain mungkin Sedang di pikiran. dunia lain. Oke. Sering tuh Bang, jadi kadang orang menganggap saya sombong ya, padahal mungkin mata saya melotot lihat Abang tapi belum ngeh gitu. Belum nggak ya? Belum ngeh, ini Bang Rio gitu. Oh, Tapi gitu ya? melotot, jadi dikira orang kok udah berhadapan sombong sekali. Kalau kita gitu dari ya. dunia literasi penulis itu memang kejadian sering seperti itu. Saya juga kadang lagi bawa motor, kita sedang padahal waktu itu lagi mikirin nanti bikin cerita apa ya. Iya. Nanti ini cerita yang sudah saya posting ini bagus enggak ya? Ujung-ujungnya ya nabrak orang. Makanya kalau saya gitu. bawa motor fokus aja ke depan, sekali saya noleh ke kiri atau ke kanan ya bahaya. Oke. Gitu deh. Ini masyarakat banyak yang pengen tahu ini waktu mana? Waktu menulis puisi ini jam berapa ini? Malam atau pagi atau gimana ini? Kalau dulu ya malam ya. Malam Kalau ya? sekarang mah dipaksa kapan aja lah gitu ya. Kapan Kadang-kadang aja. kan idenya keluar kalau nggak langsung ditulisin lupa gitu Bang. Lupa ya? Karena ditulis di HP juga sampai makanya itu ditanya nggak diem aja soalnya lagi serius itu ya. Kayak saya zaman-zaman SMA SMP mah kalau udah dapat ide, info langsung saya tulis. Kalau nggak hilang ya. Tapi yang saya tulis bukan kata-kata, angka ya. Besok gitu ya. nanti sore pasang tembus. Oh gitu. Emang benar Teteh. Ilhamnya ya. Kalau nggak kita tulis langsung ini lupa ya. Bahkan yang kita ingat-ingat, yang kita rencanakan malah pas dieksekusi malah yang lain yang Iya, tulis ya. Moodnya udah lain lagi ya. Moodnya lain lagi ya. Ruhnya tuh rasanya udah beda juga gitu. Oke. Ini menarik ya. Ini malam ya, kalau dulu-dulu malam ya. Iya. Para penulis puisi atau penyair ini terkenal dengan dunia malam ya. Dunia malam dalam tanda kutip artinya mereka yang sering-sering begadang ya. Iya. Berarti Teteh juga pernah dalam fase-fase seperti itu. Iya, sebenarnya kalau begadang tuh bawaan si bapak sih, Om. Soalnya bapaknya kan nggak bisa tidur di bawah jam 12 ya. Jadi dipaksa juga saya melek, itu daripada saya bengong ya udahlah ngapain saya gitu kan. Cari kesibukan sendiri jadinya. Oke. Teh, seberapa rumit puisi itu dibuat? Apa sih triknya supaya puisi itu mudah gitu? Soalnya banyak sih anak-anak muda milenial sekarang yang pengen bikin puisi tapi terkendala dengan kan nggak semua harus pakai kiasan ya. Apa sih sebenarnya triknya agar menurut Teteh aja nih, menurut Teteh pribadi kan setiap penulis ini punya selera masing-masing ya. Iya. Apa sih triknya supaya puisi ini lancar dibuat kayak gitu? Ya intinya kan kita harus punya bahan dulu ya, apa Bahan, yang ya? mau ditulis ya, ide Oke. ya. Ide itu bukan hanya sekedar tema mau nulis tentang ini, tapi alurnya premisnya gitu ya, konfliknya premisnya apa ya? ya tetap ya di puisi juga ya punya konflik, masalah yang mau disampaikan apa, pesannya apa. Kalau udah punya itu biasanya ngalir aja. Mengalir saja ya. Cuma tentu intinya kan banyak baca ya, karena apa yang kita baca mempengaruhi apa yang kita tulis ya. Ya, apa yang kita baca mempengaruhi apa yang kita tulis. Iya. Ini menarik sekali. Ini bisa Membentuk dijadikan pola berpikir. sebuah motivasi ini ya. Oke, Teteh, ini sebelum tulisan-tulisan puisinya ini diterima, dikurasi ya, diseleksi ya. Iya, seleksinya. Lulus seleksi, sudah berapa banyak puisi yang gagal ini? Ya, Misalnya dicuekin, ada ya? Banyak. Banyak ya, banyak sekali ini. Banyak ya. Gimana sih perasaan Teteh ketika puisinya kita capek-capek nulis, dikirim ternyata dicuekin, kalau dibalas ya, maaf puisinya belum memenuhi standar. Kan kebanyakan ada yang dicuekin Iya, aja ya. banyaknya ya dicuekin ya. Karena Dicuekin, kan ya? kalau media besar tuh kan lewat aja ya, kalau nggak layak ya udah ya, nggak ada kabar ya. Apalagi Biasanya- kalau waktu itu nama kita belum setenar sekarang ya, susahnya ya, minta ampun betul. ya. Susah kan perjalanannya juga saya bertahun-tahun ya Bang ya. Jadi perasaannya ya pasti ya kalau awal-awal sedih ya, kita udah susah-susah bikin gitu ya. Ya. Ternyata nggak ini, tapi pada akhirnya saya menyadari ya berarti memang belum layak. Itulah Belum layak. makanya
sering-sering aja lah kirim ke media sampai redakturnya bosan mungkin kamu lagi udahlah dimuat aja gitu ya. Oke, itu kan dari orang lain. Kita nggak kenal, nggak masalah. Nah, dari keluarga terdekat, orang-orang terdekat, ada nggak yang membuli, yang mentertawakan? Ya, dalam arti kata, maaf ini tidak mendukung sama sekali apa yang telah Teteh lakukan. Ya, mungkin dari suami, mungkin apa sih ini, mending di dapur aja. Kalau suami alhamdulillah ya, karena Alhamdulillah jiwanya tadi ya. sama Ya. dikit ya, Ya. suka yang suka seni ya, suka Ya. seni sastra juga, dan sering ikut kalau saya ada kegiatan pasti ya. Ya. Jadi bukan hanya sebagai supir ya, tapi bener-bener pendamping ya. Iya. Alhamdulillah. Cuma kalau dari keluarga iya bang, awal-awal kan Ada, mereka ya? kan asing ya dengan puisi ya, Iya. nggak ngerti apa sih untuk apa sih, duitnya juga nggak ada gitu ya. Iya. Ya itu, tapi setelah saya buktikan ya beberapa terbit atau apa ya, ikut bangga aja sekarang. Ikut bangga ya. Alhamdulillah. Saya juga mengingat kenangan seperti itu waktu dulu saya di Bandung. Saya sering nulis-nulis buku, nulis cerita, lalu dibully, ditertawakan. Buat apa sih mending ini? Iya. Pas buku saya terbit malah yang pertama membuli itu yang meminta secara gratis. Hah? Kirim dong. Iya itu salah ya bang ya. Soalnya kalau menghargai pasti mestinya beli, jangan minta. Iya beli, tapi saya nggak mau kasih gratis. Iya, Saya pala beli dong. 2 kali lipat harga kata saya. Saya masih ingat dulu saudara yang membuli pertama sekali hingga mental saya waktu itu hampir drop. Iya. Kata saya. Akhirnya beliau ngerti ya ternyata kita punya selera masing-masing ya. Ternyata ini Teteh, selain dari puisi, ini apalagi dalam dunia literasi yang Teteh kerjakan? Mungkin artikel. Iya, kalau saya sendiri ya, saya fokusnya ke puisi ya. Cuma kalau puisi. untuk anak didik ya, saya pernah bimbing karya ilmiah ya bang ya. Iya. Sampai ke juara, ya sering ya. Sering ya? Lumayan alhamdulillah ya. Sering juara untuk tingkat Sumatera. Tingkat Sumatera ya? Sumatera gitu, juara 1 Sumatera. Untuk siswa, karena pada dasarnya saya suka meneliti gitu. Suka meneliti ya? Iya, suka meneliti. Cuma ya gitu, balik lagi kalau ke puisi kan riset juga ya. Riset ya, risetnya ini yang berat sebenarnya ya. Iya, ada sih tantangan ya, diminta untuk menulis esai, cuma belum saya kerjakan gitu. Mungkin masih fokus ke puisi gitu. Oh gitu. Nah, dari semua puisi Teteh ini ada nggak yang dipakai oleh oleh penulis-penulis puisi hebat di tingkat nasional? Ya misalnya untuk sesuatu event. Belum ya? Belum? Belum sih. Untuk- Mudah-mudahan ya. Hah? Mudah-mudahan. Amin, gitu ya. amin. Kita doakan Belum mudah-mudahan secepatnya ini. Teteh, puisi kan sekarang ini boleh collab ya dengan video-video sinematik ini. Pernah bikin nggak Teh? Belum ada ya, cuma kalau YouTube pernah mencoba puisi saya dibacakan sama anak didik saya gitu. Pernah dibacakan ya? Ya, anak didik saya itu sudah menjadi pembaca puisi nasional ya, mewakili Provinsi Sumatera Barat. Waduh, tuh. keren sekali ya. Pernah dibacakan gitu. Pernah dibacakan. Itu lomba dalam kegiatan apa? Oh itu? enggak, untuk YouTube kami aja gitu. Oh, YouTube. Oke. Oke, ini sangat brilian sekali ya, sangat menarik sekali sama anak didik. Anak didiknya ini maaf nih. Kalau pengen gabung, kan ini Teteh ya. Iya. Masyarakat juga kan anak-anak SD, SMP, SMA. Bisa nggak suatu saat atau mungkin secepatnya gabung sama Teteh ikut belajar puisi? Atau hanya di sekolah itu saja dulu? Ya, kalau belajar kapan aja ya Bang ya. Kapan Kalau aja ya? biasanya anak-anak di sekolah itu kan chat ya, malam atau kapan, apalagi sekarang daring ya. Tapi kalau bikin kelas resmi kayak kelas daring gitu belum ya. Karena Belum di ya? Payakumbuh ini pun justru saya menyarankan belajar langsung sama maestronya ya. Ada Kuyut ya, Yud Fitra Iya. ya gitu. Jadi biasanya setiap minggu ada kelas bersama Kuyut itu gitu. Oh, ada Untuk ya anak-anak, setiap iya, minggu ya? ada anak belajar di sana. Oke, ini terakhir ini Teteh ya, karena durasi juga ya. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak sama Teteh. Kita bicara literasi puisi, sebuah karya sastra yang sangat indah sebenarnya ya. Mungkin ada dari Teteh yang ingin Teteh sampaikan kepada murid-murid Teteh. Mungkin ada yang sudah capek ya bikin puisi ya. Bikin video TikTok aja. Iya ya. Saya minta 2 saja kepada pesan-pesan Teteh kepada murid-muridnya dan juga kepada masyarakat yang tidak tahu ini, mungkin yang belum tahu tentang dunia puisi ini.
Oke, Teteh silahkan. Ya, mungkin kalau harapan saya ya untuk masyarakat khususnya di Kota Payakumbuh nih, mudah-mudahan dengan puisi ini semakin literat ya, semakin tidak asing dan semakin menyukai puisi gitu, karena puisi ini bisa menyampaikan berbagai macam informasi zaman sekarang ini ya gitu, dengan cara yang mudah-mudahan semakin mudah diterima gitu. Dan mudah-mudahan puisi saya bisa membawa atau memberi pesan yang baik untuk masyarakat gitu ya. Kalau untuk anak didik saya, mudah-mudahan dengan kiprahnya saya sebagai gurunya gitu ya, Bang, bisa memotivasi dan memberi inspirasi mereka untuk jangan kalah lah sama orang tua gitu ya. Jangan kalah sama orang tua. Generasi muda tuh harus lebih bersemangat ya dalam belajar gitu, karena saya pun sampai sekarang masih terus menimba ilmu, membaca gitu ya. Makanya saya ikut komunitas menulis juga. Ya, saya lihat di media sosial Teteh ya, di Facebook ini banyak sekali kegiatan Teteh, ikut event, mengirim puisi ya. Seandainya nanti anak didik ini bahkan bakatnya melebihi Teteh kan nggak masalah ya? Oh enggak lah, itu justru kebanggaan setiap guru bagi saya ya. Kebanggaan setiap guru ya. Bisa lebih dari gurunya ya. Amin ya. Suatu kebanggaannya kan. Kadang ada juga orang sebagai guru dia tidak mau yang di bawah anak didiknya melebihi dia sendiri. Jadi ilmunya ini nggak totalitas disampaikan, hanya sedikit-sedikit. Nah kalau Teteh semua sudah diberikan. Iya, jadi kalau saya prinsipnya gini Bang, semakin banyak yang saya beri, semakin banyak juga 2 kali lipat yang saya terima gitu. Iya, amin, benar-benar. Banyak yang saya pelajari. Oke, Teteh, karena durasi, karena waktu kita tidak seberapa, terima kasih Teteh sudah hadir di sini. Bang Boy. Mudah-mudahan lain waktu dan lain kesempatan Teteh, kalau kita undang sini nggak kapok ya. Enggak. Kita bicara lagi di puisi nanti. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama Bang, mohon maaf ya. Terima kasih. Oke. Dan sana orang awak, pemirsa dimanapun Anda berada, cukup sekian Otaki kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dari bincang-bincang kita yang barusan, ada satu kesimpulan yang sangat menarik sekali yang saya tangkap, yaitu jangan kalah sama orang tua. Itu dari Teteh barusan ya, kita anak-anak muda ya, saatnya ini orang-orang tua udah di rumah sajalah. Kita sekarang yang eksekusi, tapi tetap minta pendapat, minta ide, saran, kritik tetap kepada orang tua. Terima kasih Teteh sekali lagi. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun. Jaga hubungan baik dengan penyair, dengan penulis puisi, agar kalian tahu bahasa-bahasa yang indah itu seperti apa. Jangan kasar-kasar, nanti viral minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.